Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurma Cahaya Ramadanti dari kelas 2A nomor absen 30 dari Prodi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan. Di sini saya akan menceritakan bagaimana saya melakukan pembiasaan sikap, perilaku akhlakul karimah, dan pengamalan amal salih dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai buah iman, Islam, dan ihsan guna memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Di sini saya memilih topik mengenai persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman yang dinamis dan kompleks dalam konteks kehidupan sosial budaya Indonesia yang plural, yang merupakan materi pendidikan agama Islam pertemuan ke-9. Hidup di Indonesia yang plural, saya tumbuh dalam lingkungan yang tidak pernah satu warna, baik di sekolah, di kampus, di lingkungan rumah, bahkan di media sosial yang saya akses setiap hari. Saya berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai suku, agama, adat, dan cara pandang. Saya tidak bisa memilih hidup dalam satu kelompok saja. Tapi dari situlah saya belajar bahwa hidup berdampingan dalam perbedaan bukan hanya pilihan, tapi keharusan. Sejak kecil, orang tua serta guru saya mengajarkan pentingnya adab dan akhlak. Saya diajarkan untuk menyapa siapapun dengan ramah, untuk menghormati yang lebih tua, dan tidak merendahkan siapapun hanya karena berbeda. Seiring berjalannya waktu, saya semakin menyadari bahwa nilai-nilai itu sejalan dengan ajaran iman, Islam, dan ihsan. Islam tidak hanya mengatur hubungan saya dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana saya memperlakukan sesama manusia, siapapun dia. Saya mencoba menerapkan akhlakul karimah dalam setiap interaksi, sekecil apapun. Ketika berbicara dengan teman yang berbeda keyakinan, saya menjaga ucapan agar tidak menyakiti. Saat ada teman yang membawa kebudayaan atau tradisi yang belum pernah saya temui, saya lebih memilih bertanya dengan rasa ingin tahu daripada berprasangka. Saya percaya kebaikan tidak dilihat dari seberapa keras saya berbicara soal toleransi, tapi dari bagaimana saya bersikap ketika perbedaan itu benar-benar hadir di depan mata. Amal salih yang saya lakukan pun sering kali sederhana. Saya tidak selalu bisa berdonasi besar, tapi saya bisa membantu teman-teman yang kesulitan belajar, menjaga kebersihan lingkungan, menyebarkan pesan positif di media sosial, atau sekedar menjadi pendengar yang baik bagi teman yang sedang berbeda pendapat. Saya yakin semua itu punya nilai ketika dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik. Negara Indonesia ini sedang bergerak cepat. Perubahan sosial, budaya, bahkan cara kita berkomunikasi sering kompleks. Terkadang saya melihat konflik muncul bukan karena perbedaan itu sendiri, tapi karena kurangnya rasa saling percaya dan empati. Saya belajar menahan ego, menimbang sudut pandang orang lain, dan tetap berpijak pada nilai-nilai Islam yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan keseimbangan. Saya percaya bahwa persatuan dan kesatuan tidak lahir dari keseragaman, tapi dari kemauan untuk saling memahami di tengah keberagaman. Di tengah kompleksitas kehidupan sosial budaya Indonesia, saya ingin menjadi pribadi yang tidak mudah terombang-ambing oleh isu-isu pemecah, tetapi teguh memegang nilai kebaikan yang bisa dirasakan oleh siapa saja, tanpa memandang latar belakang. Akhirnya, saya menyadari bahwa menjaga persatuan bangsa bukan hanya tugas para pemimpin, tapi juga saya sebagai individu. Lewat kebiasaan kecil yang mencerminkan iman, Islam, dan ihsan, saya bisa ikut menjaga jalinan persaudaraan dalam masyarakat. Saya ingin terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus menjadi bagian dari Indonesia yang damai, adil, dan beradab. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini menjadi pengingat bahwa ikatan persatuan harus saling didasari oleh nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang diajarkan agama. Untuk mewujudkan itu, diperlukan akhlakul karimah, perilaku mulia yang ditanamkan dan dibiasakan sejak dini, bersikap ramah terhadap yang berbeda, adil dalam menilai, jujur dalam berpendapat, sabar dalam menghadapi perbedaan, dan rendah hati dalam bersosialisasi adalah bentuk akhlak yang bisa saya lakukan untuk menguatkan ikatan sosial di tengah keberagaman budaya yang kompleks.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika akhlak menjadi kebiasaan dan bukan hanya pengetahuan, maka masyarakat akan tumbuh dalam suasana yang saling menghormati. Konflik yang muncul bisa diredam dengan dialog, bukan permusuhan. Perbedaan pandangan menjadi peluang untuk saling belajar, bukan untuk saling menyakiti. Selain itu, amal salih, segala bentuk kebaikan yang bermanfaat harus terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Aktif dalam kegiatan sosial, melestarikan budaya lokal, dan membantu tanpa melihat latar belakang adalah bentuk kontribusi nyata untuk menjaga keutuhan bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya, perubahan ke arah yang lebih baik dalam masyarakat harus dimulai dari perubahan sikap dan perilaku individu. Jika setiap orang membiasakan diri berbuat baik, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang kokoh, rukun, dan beradab. Di tengah kehidupan sosial budaya Indonesia yang plural dan dinamis, persatuan hanya bisa terjaga jika semua elemen masyarakat bersedia membuka diri, saling menghargai, dan bekerja sama. Bukan hanya sekedar toleransi, tapi benar-benar mau hidup bersama dalam perbedaan. Dan itu hanya bisa terwujud jika nilai-nilai akhlakul karimah dan amal salih benar-benar hidup dalam kehidupan keseharian. Demikian cerita saya dalam pembiasaan sikap perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.